Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang lebih utama pada kesempatan maghrib isya ini, kita tidak lupa dan bosan-bosannya mengajak kepada semua kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita, hingga pada kesempatan malam ini kita bisa melangsungkan kegiatan kajian rutin kita sebagaimana biasanya. Tentu saja jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dari semua aktivitas kita, terlebih lagi kegiatan yang dengannya kita bisa menambah wawasan keislaman kita, maka kepada Allah Subhanahu wa taala kita patut memuji, dan sebagai motivasi kita untuk kita senantiasa mengingat, merenungkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kepada kita akan pentingnya dan keutamaan daripada ilmu itu. Sebutlah misalnya hadis yang sudah sering kita dengarkan, tidak mengapa kita ulangi sebagai bentuk penguatan, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Begitu juga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinatah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa dzakarallahu fi man 'indah." Ila akhir hadis. Tidaklah suatu kaum duduk-duduk berkumpul bermajlis di rumah, di antara rumah-rumah Allah, dan yang dimaksud di sini adalah masjid, illa nazalat alaihimus sakinatah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan baginya
sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyat 'alaihimur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat. Dan yang tak kalah pentingnya, oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi keutamaan tersendiri, dan akan banyak lagi keutamaan yang lain yang akan diperoleh oleh mereka yang meluangkan waktunya untuk mendapatkan ilmu ini dengan berbagai sarana yang hari ini dimiliki. Hadir dalam majelis ilmu di masjid tentu berbeda dengan tidak hadir, tetapi ini pun juga tidak mengurangi nilai itu. Oleh karena kemajuan teknologi hari ini, seseorang bisa menyimak, seseorang bisa mendapatkan ilmu dengan jarak yang jauh, yang tentu juga tidak menafikan akan keutamaan dan fadilah yang akan didapatkan dengan mendengarkan majelis ilmu itu. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun malam ini menyimak tayangan kita, malam ini saya akan menyampaikan beberapa penjelasan kaitannya dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun malam ini ya bukan lanjutan daripada kajian kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, tetapi saya sengaja ingin memilihkan satu hadis yang semoga dengan hadis ini akan menjadi penguat buat kita dan menjadi hujjah bagi kita untuk semakin menguatkan kesabaran kita dalam menghadapi segala aktivitas kehidupan kita. Terlebih lagi jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai kondisi yang kita alami tentu saja menuntut kita untuk bagaimana menjalaninya dengan penuh kesabaran. Ya, bagaimana menjalaninya dengan sebuah kesabaran. Bahkan boleh jadi ada sebuah aktivitas, ya, ada suatu aktivitas yang jikalau tidak dilalui dengan kesabaran, maka seseorang bisa putus asa dan meninggalkannya. Ya, sebutlah misalnya yang pernah kita contohkan, adanya orang yang berguru pada gurunya dengan masa yang cukup lama, dan ketika dia merasa tidak maksimal, ketika dia merasa tidak mendapatkan ilmu itu, maka dia putus asa dan memutuskan untuk meninggalkan majelis ilmu itu. Hingga akhirnya di perjalanan ternyata dia menemukan ada air yang menetes, dan dari bekas tetesan air itu nampak ada cekungan, ya, dari batu yang ditetesi air itu membentuk sebuah cekungan yang dengannya kemudian menyimpulkan bahwasanya otak saya tidak sekeras batu ini. Maka kalaulah saja tetesan-tetesan air ini bisa memberikan bekas, bisa membuat batu besar ini membentuk cekungan, maka dia katakan otak saya tidak sekeras batu ini. Maka dia kemudian memutuskan untuk kembali dan melakoni aktivitas thalabul ilminya hingga menjadi seorang ulama besar. Ya, itu buah dari kesabaran. Ya. Dan dampak dari ketergesa-gesaan yang ada sehingga dia kemudian cepat memutuskan untuk meninggalkan majelis ilmu. Ya. Dan demikian halnya dalam banyak aktivitas kehidupan rumah tangga misalnya. Ya, siapa di antara rumah tangga yang tidak dengannya ada masalah, ada perselisihan dan seterusnya. Tetapi terkadang dengan kesabaran itulah yang membuat rumah tangga mereka menjadi langgeng. Ya, membuat rumah tangga mereka tetap utuh sampai kemudian mereka bisa menjalaninya dengan ya puluhan tahun dan seterusnya. Ya, lagi-lagi kesabaran. Ya. Dan sekali lagi ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan banyak dalam aktivitas kita di dunia ini yang membutuhkan kesabaran. Karena itu betapa dahsyat kesabaran ini, meskipun dalam pembahasan ini saya tidak akan langsung pada topik kesabaran, tetapi saya akan memulai dengan
beberapa penjelasan sebagaimana dalam hadis ini disebutkan beberapa amalan yang memiliki keutamaan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya saya bacakan dulu hadisnya. Yang mana setelah hadis ini nanti akan disebutkan beberapa amalan yang akan menjadi faedah tambahan buat antum selain daripada faedah kesabaran itu nantinya. Ya. Dan ini adalah na'anu hujjatul laka au 'alaika. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'taqaha au mubiquha. Ya, mari kita lihat terjemahannya secara laterlaid. Dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, at-tahuru syatrul iman. Ini yang saya maksud, ada amalan-amalan pelaku usaha yang sehari-harinya menimbang, ya sehari-harinya menimbang, maka kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan itu, kita ikrarkan, kita ulang-ulangi. Tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Yang kedua, ya lebih dahsyatnya lagi, kalimat alhamdulillah. Kedua kalimat ini nantikan. Kemudian salat itu adalah cahaya. Nah, yang kita kerjakan setiap hari ini 5 kali dalam sehari semalam ini, ternyata ya, dia adalah cahaya. Ya, kapan, di mana, bagaimana cahaya itu? Ya, nanti juga akan kita jelaskan. Yang keberapa sekarang? Tadi ketiga. Yang keempat, was-shadaqatu burhanun. Dan sedekah, dan di sini tidak dibatasi sedekah apa itu? Sedekah secara umum adalah burhan. Ya, petunjuk. Ya. Was-sabru diyaun. Nah, ini yang kita akan garis bawahi. Dan kesabaran adalah diya. Diya itu artinya cahaya yang lebih terang daripada sekedar cahaya. Cahaya yang lebih terang daripada sekedar nur. Cahaya yang lebih terang, lebih dahsyat keterangannya, ya, cahayanya daripada sekedar cahaya daripada sebuah nur. Iya. Karena itu di sini katakan wasabru diyaun. Kesabaran itu adalah cahaya. Padahal tadi dikatakan salat adalah cahaya. Adapun kesabaran maka dia adalah cahaya yang mana cahayanya lebih terang dan mengalahkan daripada sekedar cahaya daripada sebuah cahaya. Iya. Baik. Wal Qur'anu hujjatul laka au 'alaika. Kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu wa mu'tiquha au mubiquha. Kemudian yang terakhir dikatakan bahwasanya dan Al-Qur'an itu adalah hujjatul laka au 'alaika. Al-Qur'an ini akan menjadi hujjah bagi kita, akan menjadi dalil buat kita, atau sebaliknya Al-Qur'an akan menjadi dalil buat kita. Ya, dibedakan. Dalil untuk kita atau Al-Quran ini akan menjadi dalil buat kita. Ya. Hujjatul laka, Al-Quran akan menjadi hujjah bagi kita, akan menjadi dalil-dalil buat kita dalam setiap aktivitas kita. Ya, maka itu artinya hujjatul laka. Au 'alaika, atau buat kita, artinya Al-Quran ini akan menjadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kita. Ya. Karena itu ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menarik untuk kita jelaskan ke depan. Tetapi karena ini bukan topik utama kita, maka tidak bermaksud menafikan daripada kandungan ini, maka kita beralih pada penjelasan selanjutnya. Ya. Penulis buku ini, ya, mengatakan fahadal hadithus syarif tadmanu jumlatan minal fadaili li'amalin syatta minas solihati wat ta'at
Ya, dari penjelasan hadis yang mulia ini maka terkandung penjelasan dari keutamaan beberapa amalan yang soleh dan bentuk-bentuk ketaatan. Apa itu? Tadi ya, ada kalimat alhamdulillah, ada kalimat subhanallah, ada kemudian salat, ada sedekah, ya, ada kesabaran, kemudian Al-Qur'an. Ya, ini adalah amalan-amalan dan bentuk-bentuk ketaatan yang soleh, yang di dalam hadis ini disebutkan akan keutamaannya. Meskipun sebentar kita akan ditibaratkan pada penjelasan kesabaran adalah diyaun. Baik. Maka dalam hadis ini, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau melihat yang pertama at-tahur, ya, fahuwal asya' allati yutatahharu biha wa 'inda idzin yakunu ala taqdiri mudhaf ay isti'malut tahuri halat at-tahara. Ya, at-tahur artinya pekerjaan atau sesuatu yang kita gunakan untuk membersihkan diri kita ketika melakukan taharah. Ya, maka aktivitasnya, ya, aktivitas dan menggunakan sesuatu untuk bersuci ini yang dalam hadis ini dikatakan, ya, syatrul minal iman. Ya, dia adalah bagian daripada iman. Ya, karena itu ketika kita membersihkan diri kita dari hadas, entah itu dengan menggunakan air, ya, entah itu dengan menggunakan tanah atau yang lainnya, maka aktivitas ini dalam hadis dikatakan syatrum minal iman, bagian daripada keimanan. Ya, ya, fahuwal asya' allati yutatahharu biha. Ya, sesuatu yang dengannya kita gunakan untuk bertahara dengannya, bersuci. Ya, yang mana ini adalah pekerjaannya. Yang mana pekerjaan ini bukan sekedar membersihkan diri kita dari najis itu, dari kotoran itu, tetapi dia ternyata bagian daripada keimanan. Ya. Kalimat terbalik, ya, bahasa terbalik yang bisa kita katakan bahwasanya jikalau ada orang yang menyepelekan kotoran pada dirinya, ya, jikalau ada orang yang menyepelekan kebersihan pada dirinya, maka dinafikan kesempurnaan iman pada dirinya. Dinafikan kesempurnaan iman pada dirinya. Ya, jadi kalau ada orang yang kebersihan kotoran pada dirinya, kebersihan najis pada dirinya, itu bukan persoalan yang penting, ya, maka itu indikator keimanan seseorang, indikator kurangnya keimanannya. Sebaliknya mereka yang begitu getol memperhatikan kebersihan dirinya dari kotoran, dari najis apalagi, dan dia bersuci dengan berbagai hal yang bisa digunakan untuk bersuci, maka itu indikator keimanannya. Ya, itu indikator keimanannya. Ya, dan karena itu ini juga menjadi isyarat buat kita bahwasanya sebenarnya kalau hadis ini dipahami, maka tidak perlu ada petugas kebersihan di masjid ini sebenarnya. Kenapa? Dia akan selalu, ya, semua orang akan termotivasi untuk membersihkan. Kenapa? Bagian daripada keimanan. Iya. Dan jikalau ini sebenarnya kita pahami dan kita mau amalkan, maka kita tidak perlu slogan-slogan li sadar api. Lihat sampah, ya apa? Lihat sampah, ambil, tidak rapi, rapikan. Ya, kita sebenarnya tidak butuh slogan li sadar api. Sekiranya hadis ini kita mau amalkan dengan sebaik-baiknya. Ya, baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun menyimak tayangan kita ini, ya, ini yang pertama dari hadis ini, bahwasanya aktivitas membersihkan diri kita dari najis itu adalah bagian daripada keimanan kita. Syatrus shalah au juz'um minal iman. Ya, bahkan di sini katakan bagian daripada ibadah salat atau bahkan bagian daripada keimanan. Ya, wa abbara anhu bisyatri iman, ya, imaan ila tasyrifihi. Ya, dan di sini katakan disebutkan bahwasanya dia adalah bagian daripada keimanan, menunjukkan kemuliaannya. Ya. Baik.
Di sini katakan wa inna ma kanat at-taharatu syatrul iman li'annal imana nisfan. Ya, dikatakan bahwasanya kebersihan itu adalah bagian daripada iman karena iman itu bercabang-cabang. Ya, terbagi-bagi. Ya. Baik. Ya, dan di sini katakan keimanan itu ya, dia sesuatu yang dengannya kita berhias, dan tohara ini bagian daripada yang dengannya kita bisa berhias. Ya, yang dengannya kita bisa berhias. Ya. Wa hadza huwa nisful awwal minal iman. Dan ini bagian daripada bagian pertama daripada iman itu. Ya. Baik. Wa nisfus tsani huwa tahalli bil akhlaq. Ya, yang kedua berhias, ya, bagian kedua daripada keimanan kita adalah berhias dengan akhlak yang baik. Ya, berhias dengan akhlak yang baik. Jadi ternyata yang dikatakan tadi kita katakan bahwasanya iman itu bercabang-cabang, ya, terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya adalah berhias dengan keimanan dengan kebersihan tadi, dan yang berikut adalah berhias dengan akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Ya, maka bagaimana indahnya perhiasan seorang muslim ketika dipadukan dua hal ini. Ya, terpadu padanya kebersihannya, terpadu padanya ya keindahan akhlaknya, maka akan semakin indah, semakin lengkap dirinya sebagai seorang pribadi muslim. Sekedar muslim saja maka dia sudah indah. Sekedar muslim saja dia sudah sempurna. Maka bagaimana lagi jikalau dia berhias dengan kebersihannya, berhias dengan ya dengan akhlaknya yang indah. Baik. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih lanjut dikatakan bahwa ini sebenarnya adalah di antara keutamaan daripada bersuci itu. Ya, oleh karena dengan bersuci maka dia adalah bagian daripada keimanan kita. Ya. Selanjutnya kita lanjut, walhamdulillahi tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah, ya, kalimat alhamdulillah, hamdalah yang kita ucapkan tamlaul mizan ini dapat memenuhi timbangan. Ya. Ai qaulul hamdulillah fi thawabihi wa ajrihi yamlaul mizana yaumul qiyamah. Wa hadza yubayyinu azimun al-ajrul mutarattiba ala hadzal kitabi ala hadhil kalimati thayyibah. Iya, di sini katakan bahwasanya maksudnya adalah kalimat alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah yang kita ikrarkan ini itu pahalanya, ya, sekali lagi pahalanya, ya, fi sawabihi wa ajrihi akan memenuhi timbangan amalan kita pada hari kiamat nanti. Ya, akan memenuhi timbangan amalan kita pada hari kiamat nanti. Ya, oleh karena di antara rentetan peristiwa besar, ya, peristiwa besar yang kita harus yakini sebagai bagian daripada iman kepada hari akhir adalah bukan hanya sekedar mengimani adanya hari kiamat, tetapi juga harus meyakini, mengimani adanya hari berbangkit dan rentetan-rentetan besar setelahnya. Ya, jadi kalau ditanya apa makna iman bil yaumil akhir, al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, itu bukan hanya beriman, bukan berarti kita sekedar meyakini adanya hari kiamat. Tetapi kita juga harus meyakini bahwasanya ada hari berbangkit. Ya, ada rentetan-rentetan peristiwa yang akan terjadi setelah hari kiamat itu. Salah satunya adalah adanya mizan, adanya timbangan amalan kita. Ya. Sehingga semua kita, tidak ada di antara kita kecuali amalannya nanti akan ditimbang. Ya, amalannya akan ditimbang. Al-mizan. Yang mana kalimat alhamdulillah, ya, dengan zikir alhamdulillah yang kita ucapkan ini
fi sawabihi wa ajrihi yamla'ul mizana yaumil qiyamah, akan memenuhi timbangan amalan kita pada hari kiamat nanti. Ya, dan ini adalah penjelasan yang sangat agung, ya, menunjukkan ya kalimat yang baik dan menunjukkan keutamaan dan pahala daripada kalimat alhamdulillah itu. Ya. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan kikir. Kita jangan pelit untuk banyak membaca alhamdulillah. Membasahi lisan-lisan kita dengan kalimat ini. Alhamdulillah. Ya, bahkan bukan hanya dalam kondisi mendapatkan prestasi, mendapatkan sebuah keberhasilan, tetapi ini adalah zikir yang kita banyak ulang-ulangi. Ya, karena itu kita sering katakan di sini bahwa ulama salaf kita dulu mengajari anaknya berzikir ketika berada di pundaknya, ya, ketika berada di gendongannya, di pundaknya, dia mengatakan, wahai anakku, bacakanlah, ya, bacalah alhamdulillah, ya, bacalah subhanallah sampai kita mendapati pohon di sana. Jadi anaknya berada di pundaknya, ya. Kalau bahasa Portugisnya didenge. Ya, didenge ya, namanya kalau di punggung ya. Ya. Baik. Jadi anaknya sementara di atas pundaknya, dia mengajari, wahai anakku, bacalah subhanallah sampai kita mendapati pohon itu. Ya. Maka anaknya terus membaca subhanallah, subhanallah. Ya. Setelah didapati pohon itu, maka dia kemudian mengatakan, wahai anakku, bacalah ya alhamdulillah sampai mendapati pohon kedua. Ya, maka anaknya terus membaca itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, setelah didapati pohon kedua, dia mengatakan, wahai anakku, bacalah takbir. Bertakbirlah sampai kita mendapati pohon ketiga. Maka anaknya terus bertakbir, bertakbir. Siapa di antara kita yang pernah mengajari anak kita ketika dibonceng pulang dari sekolah, mengatakan, wahai anakku, baca alhamdulillah sampai kita tiba di rumah. Ya. Siapa di antara kita pernah mengamalkan itu? Ya. Siapa di antara ummahat yang sambil menyiram bunga juga sambil berzikir alhamdulillah, alhamdulillah? Siapa di antara mereka yang sambil mencincang sayurnya di rumah, di dapur, juga sambil berzikir alhamdulillah? Siapa yang oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan kalimat alhamdulillah wa subhanallah tamlani atau tamla'u ma baina samawati wal ardh. Dua kalimat ini dapat memenuhi timbangan, yang artinya pahalanya itu dapat memenuhi timbangan di hari kiamat nanti. Ya. Baik, kita persingkat jadi kalimat alhamdulillah kemudian subhanallah, dua kalimat ini memenuhi timbangan. Pahalanya memenuhi timbangan. Ya. Karena itu antum boleh memilih mau berzikir dengan yang mana? Dengan alhamdulillah atau alhamdulillah wa subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Ya. Maka pahalanya antum akan memenuhi timbangan di hari kemudian nanti. Subhanallah. Karena itu ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buat mereka yang memahami dan mengamalkan hadis ini, kelak di hari kemudian nanti kita akan takjub melihatnya. Kenapa? Ada di antara mereka yang mungkin dalam kesehariannya kita lihat biasa-biasa saja, ternyata timbangan amalannya terpenuhi dengan kalimat-kalimat zikir yang ada pada dirinya. Apalagi zikir-zikir ini tidak membutuhkan modal, tidak butuh biaya tambahan. Antum duduk-duduk pun kita tidak ada di antara kita yang tahu kalau ternyata antum sementara berzikir. Ya, asal jangan seperti yang di luar itu, sambil bertasbih sambil cerita juga. Ya, sambil bertasbih ya, ada yang begitu ya. Sambil jalan tasbihnya, ya, tapi sambil cerita juga. Ya, maka ini salah kaprah. Ya. Menggoyang-goyangkan tasbih itu tidak memenuhi timbangan. Ya, tetapi dengan mengucapkan, mengikrarkannya, maka itu akan dapat memenuhi timbangan. Baik, subhanallah walhamdulillah tamlani atau tamla'u ma baina samawati wal ardh. Ya. Baik. Selanjutnya ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada penjelasannya lebih jelas, tetapi ya kita
menuju ke penjelasan selanjutnya, yaitu as-sholatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Ya, ini yang saya minta tadi untuk garis bawahi. Kalimat nur ini digaris bawahi oleh karena bagaimana kekuatan salat kita yang dengannya akan bernilai sebuah cahaya, ternyata nanti akan ada yang lebih dahsyat daripadanya. Ya, kita sebutkan secara bersamaan, was-sholatu nurun was-shadaqatu burhanun. Ya, dan sedekah itu adalah petunjuk, was-sabru diyaun, dan kesabaran adalah cahaya di atas cahaya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kesabaran ini itu memiliki kelebihan dibanding sholat? Kenapa sabar memiliki kelebihan daripada sekedar sedekah? Dikatakan bahwasanya sholat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, dan sabar adalah diyaun, cahaya yang lebih terang daripada sekedar cahaya, lebih terang daripada sekedar nur. Maka kita akan mendapatkan penjelasannya sebagai berikut. Ya. Baik. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam as-salatu nurun ay li sahibiha fid dunya wa fil qabri wa yaumil qiyamah. Ya, makna daripada salat itu adalah cahaya. Itu ternyata akan didapatkan pada 3 kondisi. Yang pertama, artinya bahwasanya salat itulah cahaya adalah buat pelakunya, buat orang yang salat, yang mana ini akan didapatkan pada 3 kondisi. Yang pertama, fid dunya, selama hidup di dunia. Baik, selama hidup di dunia. Karena itu orang yang rajin salat, orang yang pada dirinya ditegakkan salat, maka akan ada cahaya buatnya. Ya. Wa fil qabri, dan dalam kuburan yang luasnya 2 meter kali 2 kali 1 itu ya. Ya, 2 kali 1 itu ya. Yang gelapnya kita tentu sudah bisa bayangkan. Ya, kayaknya pernah ada taklim di sini yang kita sebutkan bahwasanya ada, waktu acara silaturahmi saya sebutkan bahwasanya ada di antara ulama salaf kita yang sengaja menggali kuburan di rumahnya. Ada di antara mereka yang sengaja menggali kuburan di rumahnya untuk sewaktu-waktu memasukinya untuk mengingat kematiannya. Ya, karena ketika dia turun ke liang lahat, dia melihat bagaimana gelapnya. Ya, bagaimana gelapnya, dan pada saat itu dia teringat bagaimana dahsyatnya kematian dan ketika berada di kuburan itu. Ya. Baik. Yang mana ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gelapnya kuburan ini akan bisa tergantikan, ini akan bisa diobati dengan salat yang kita tegakkan selama hidup di dunia. Ya, karena cahaya ini tidak hanya didapatkan oleh orang yang salat di dunia, tapi ternyata juga di kuburan. Fil qabr. Ya. Baik. Karena itu dalam hadis yang panjang yang juga sudah pernah kita sebutkan bahwasanya buat orang-orang beriman nanti kuburannya itu akan dilapangkan seluas sejauh pandangan matanya. Ya, seluas dan sejauh pandangan matanya. Ya. Yang antum bayangkan, yang antum lihat dengan 1 kali 2 meter itu ternyata buat orang-orang beriman, ya, maka dia akan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang, sejauh pandangannya, dan tentu dalam kondisi seperti itu akan terang. Iya. Baik. Wa yaumul qiyamati, dan juga terang itu, cahaya itu akan didapatkan pada hari kiamat nanti. Baik. Selanjutnya was-shadaqatu burhanun, wa qaulu sallallahu alaihi wasallam was-shadaqatu burhanun ay nurul lahu syi'aun. Ya, orang yang bersedekah ini juga akan mendapatkan cahaya baginya, yang dengan cahaya itu ya, fal burhanu wasyu'aul ladzi yakunu fi wajhi syum'a asy-syams, ya,
wa huwa aqwa minan nur. Iya. Yang mana dengan sedekah ini ya akan didapatkan oleh pelakunya, akan didapatkan oleh orang yang bersedekah, ya, yang mana pada diri terpancar ya fi wajhihi asyams, ya, pada wajah mereka ada cahaya yang nampak. Ya, ada cahaya yang nampak, wa huwa aqwa minan nur, yang mana cahayanya itu lebih kuat daripada sekedar nur. Ya. Jadi kalau kita definisikan, terjemahkan nur itu adalah cahaya, maka burhan ini ya akan nampak baginya, akan ditunjukkan buat kita bahwasanya cahayanya lebih kuat daripada sekedar nur. Ya. Dan ini nanti masih lebih dikalahkan dengan ya kesabaran, cahaya dari sebuah kesabaran yang kita amalkan. Mari kita lihat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam was-sabru diya'un. Wa fi ba'd riwayah was-shaumu diya'un. Ya, dalam riwayat yang lain juga dikatakan puasa adalah diya. Puasa adalah cahaya di atas cahaya. Wad-diya'u, nah dengarkan baik-baik, wad-diya' aqwa minal anwar al-mutaqaddimah. Diya itu artinya cahaya yang lebih kuat, cahaya yang lebih terang daripada cahaya-cahaya. Iya. Kalau ini banyak lampu ya, ini banyak balon lampu, itu banyak cahaya-cahaya yang timbul. Maka itu cahayanya dia ini lebih terang, lebih jelas daripada cahaya-cahaya. Ya, atau kalau kita mengumpamakan, ya di malam hari ada bintang-bintang yang bercahaya, yang berkedip-kedip. Jumlahnya banyak, tetapi cahaya bintang-bintang ini dikalahkan oleh cahaya bulan. Ya, dikalahkan oleh cahaya satu bulan. Ya, maka demikian kurang lebih. Ya, ad-diya, ya, dengan kesabaran yang kita miliki, cahayanya ini akan lebih kuat daripada cahaya-cahaya yang ada. Ya, baik. Walidzalika qala Allahu jalla wa ala walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan asy-syams. Apa itu asy-syams? Matahari. Ya. Diya'an. Ya. Asy-syams diya'an. Matahari diya. Wal qamaru nuran, dan bulan itu nur. Nah, sekarang yang mana lebih terang, matahari atau bulan? Ya. Yang mana lebih terang, akhi? Matahari atau bulan? Matahari. Karena itu dalam ayat ini dikatakan wasyamsa diya'an. Matahari itu diya, cahayanya lebih terang. Ya, cahayanya lebih terang. Dan al-qamar, ya, bulan itu adalah nuran. Ya, karena cahaya bulan ini dikalahkan oleh cahaya matahari. Baik. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih lanjut dalam penjelasan ini dikatakan, ya, fadiya'u aqwa nuran wa isya'an famayyazan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina darajatil anwar allati takunu fil a'mali sholihah. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya derajat daripada cahaya-cahaya yang terjadi pada amalan soleh kita, amalan soleh yang kita perbuat itu, ya, itu dikalahkan oleh amalan kesabaran. Ya, fakana sabru a'laha nuran. Mungkin akan timbul pertanyaan di sini. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Dan inilah letak dahsyatnya kesabaran itu, ikhwas sekalian. Kita ulangi. Rasulullah SAW mengatakan, ya,
amalan soleh kita secara umum itu dikalahkan oleh kesabaran yang kita miliki. Ya, kesabaran yang kita miliki. A'laha nuran. Dia lebih tinggi cahayanya. Ya, kenapa? Ini mungkin ada yang bertanya kenapa demikian, dan di sini letak kedahsyatannya. Li'annal jami'u laha. Ya. Fala yusalli musallan illa bis sabr, wala yatasaddaqu mutasaddiqan illa bis sabr, wala yakunu salihun fid dunya wala fil akhirati illa bis sabr. Wadiya'u nurun fihi ihraqun, wa hadha yatanasabu ma'a kauni sabru la yakunu illa bi syai'in minal masyaqqati wal kullafah wal ina alladhi yusahibul amal. Ini penjelasannya. Tadi dikatakan bahwasanya seluruh amal soleh kita itu memiliki derajat, tetapi dikalahkan oleh kesabaran kita. Artinya kesabaran kita itu lebih kuat cahayanya. Kenapa? Dikatakan bahwasanya karena orang yang sholat tidak sholat kecuali telah bersabar. Kecuali telah bersabar. Bersabar apa? Bersabar melawan rasa egoisme pada dirinya, bersabar melawan rasa pelit yang ada pada dirinya. Iya. Orang tidak membaca Al-Quran. Iya. Karena itu inilah maksud dan letak dahsyatnya daripada kesabaran ini, sehingga dia bisa mengalahkan cahaya dari semua amal soleh yang kita lakukan. Oleh karena ya, seseorang tidak melakukan amal soleh kecuali telah bersabar. Ya, seseorang tidak beramal soleh kecuali telah bersabar. Ya. Karena itu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadirin dimanapun menyaksikan tayangan kita ini, mari kita menghiasi diri-diri kita dengan kesabaran. Ya. Yang dengan sabar ini akan menjadi duyaun, cahaya yang lebih kuat akan menjadi cahaya yang lebih terang daripada sekedar cahaya dari seluruh amal soleh yang kita hidupkan. Kita ulangi, dari sekedar cahaya dari seluruh amal soleh yang kita hidupkan. Dan akan lebih lengkap ya bos kalian. Akan lebih lengkap kalau antum menghidupkan seluruh amal soleh yang kita bisa hidupkan, maka itu akan menjadi cahaya buat antum. Dan kita pun juga menghiasi diri kita dengan kesabaran, maka cahaya pada diri kita akan semakin lebih lengkap. Ya. Dalam hal apa kita bersabar? Ini disebutkan dalam dalam penjelasan lanjutannya. Tetapi sebagai kesimpulan, untuk mempersingkat dari waktu ini, maka kesabaran ini pada 3 hal. Yang pertama, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar dalam menghindarkan diri kita, dalam menahan diri kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersabar dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang ditakdirkan dengan ujian-ujian, ditakdirkan dengan kekurangan, ditakdirkan dengan ini dan itu. Maka bersabar dengan menerima dengan takdir itu, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka itu adalah bagian kesabaran yang ketiga. Nas'alullah an yanfa'ana bima sami'na wa yazidna ilman. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.